berkaitan dengan gelapnya Lebaran di tahun 2025 ini. Saya mau tanya dulu sama Mbak Wilda dan juga Kang Hendra. Ini kayaknya wajahnya agak cerah. Kenapa nih? Habis terima THR dan gaji ya sekaligus ya kayaknya ya hari ini. Mau liburan dong ya. Nah, tapi nggak mudik. Pertanyaannya kenapa ada 2 managing editor CNBC Indonesia yang sampai hari ini belum berangkat mudik? Masih di studio aja ya. Masih di sini aja bersama dengan saya. Gimana nih Kang? Kalau saya kan ketahuan, saya nggak merayakan gitu. Kalau dari Mbak Wilda sendiri kenapa nggak mudik? Gimana ya? Mahal kali ya. Udah cek mudik. Mbak Wilda mudik mudik ke mana? Ke Padang. Ke Padang. Berarti pilihannya bisa naik mobil, bisa naik pesawat. Atau pesawat. Ya, udah riset-riset? Udah, makanya kayaknya kalau naik pesawat apalagi sudah berkeluarga kayaknya akan lebih mahal. Mahal banget ya. Jadi kayak THR tuh habis buat ongkos doang kan ya. Kayak untuk paling murahnya aja mungkin kalau ke Padang 1,7 itu udah paling murah. Dan kayaknya udah habis ya? Udah habis. Kalau udah tanggal-tanggal Dan tadi aku cek ada 3,5 juta itu satu orang ya. Satu orang belum PP loh ya. Kebayang kalau udah berkeluarga misalnya berapa anak, misalnya 2 anak aja. Satu anak aja. Sama istri, suami, anak 3 orang kali 2 udah berapa belas juta lebih. Belum baliknya. Itu PP belum 20 juta lebih. Itu baru ongkosnya doang. Belum nanti pas di sananya uangnya di mana? Belum kan. Tapi kan yang terpenting kan Lebaran kan juga zakatnya juga jangan lupa harus ada kayak gitu. Terus yang penting ya ditabung sih lebih baik karena kan kedepannya nih kita masih penuh ketidakpastian lagi. Nah itu kayak tadi netizen dan hasil riset tadi benar maksudnya. Emang benar-benar kita harus kalau bisa ada ruang space untuk nabung, lebih baik ditabung. Yes, betul sekali. Dan kalau memang secara data ada penurunan jumlah pemudik, mungkin berarti salah satunya adalah Mbak Wilda. Pertanyaannya berarti Kang Hendra yang pulangnya ke Jawa ya? Cianjur. Ke Cianjur, oke. Berarti kan nggak harus naik pesawat dong, mobil dong. Harus naik mobil. Saya termasuk mungkin orang yang masih mikir-mikir nih, mudik gak ya tahun ini? Karena selain saya juga ada beberapa teman-teman yang saya survei kecil-kecilan. Ternyata mereka ada yang masih juga mikir-mikir nih mudik tahun ini. Saya tanya, ya mereka ada yang berpikir, ya tadi mau nyimpen uang dulu buat jaga-jaga. Apalagi nanti kan di bulan Mei atau Juni udah mulai tahun ajaran baru kan. Harus nyimpen uang nih biar jaga-jaga. Jadi mudik itu mungkin apalagi kan sebelumnya juga ada libur panjang juga kan. Di bulan Januari, Februari, dan di akhir tahun lalu juga ada libur panjang juga. Dan yang menarik lagi, awalnya saya termasuk yang berpikiran bahwa ketika libur Nataru itu terjadi penurunan pemudik, saya pikir akan terjadi lonjakan di saat Lebaran. Ternyata menurut survei Kemenhub ternyata kebalikannya kan. Nah, ini suatu fenomena yang saya pikir menarik sih. Dan ini layak perlu jadi perhatian juga pemerintah sih, terutama tadi ada beberapa faktor kan. Sebelum mudik pun kita tahu ada beberapa bencana di Jawa Barat dan Jakarta kan. Mungkin masyarakat juga mikir nih ketika dia mungkin ada yang kena musibah segala macam, uangnya mungkin terkuras untuk yang musibah dan yang segala macam, apalagi ada tadi persiapan anak sekolah dan mungkin ada yang kena PHK kita nggak tahu kan. Nah itu juga mempengaruhi juga gitu sih. Kayak daya beli lemah masyarakat lemah itu makin nyata dengan. Jadi kalau ibadah yang sempurna nih. Ibadah yang sempurna karena tadi banyak faktor sebelum Lebaran banyak ada PHK segala macam, terus ada faktor-faktor yang lain kan tadi. Ya, menurut data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diperkirakan bahwa jumlah pemudik tahun ini mencapai 146,48 juta atau hanya 52%. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini angkanya turun 24% alias seperempatnya. Ini kan angka yang signifikan luar biasa. Begitu berarti istilahnya kalau tahun lalu sekitar 70% masyarakat berpindah tempat dalam satu periode begitu. Pada saat ini hanya setengah begitu. Malah tahun 2024 tuh bisa dibilang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cukup melonjak drastis sih. Dan di sisi lain juga perputaran uang selama Lebaran juga turun. Kalau dari data Kadin turun sekitar 20 triliun dibandingkan dengan tahun 2024. Mungkin sebenarnya sudah terjawab sih ya. Uangnya lari kemana begitu. Tapi mungkin boleh dielaborasikan lagi. Mungkin Kang Hendra, uangnya itu lari kemana sih? Tadi ada beberapa paparan, ada yang katanya generasi milenial. Ini saya nggak setuju sih sebagai milenial. Bayar hutang, terus ada Gen Z yang akhirnya menabung, kemudian ada juga yang akhirnya menahan tadi mungkin untuk biaya sekolah anak karena memang ini sedang masa transisi tahun ajaran baru begitu. Tapi lari kemana lagi sih Kang uangnya nih? Jadi selain tadi ada faktor yang sebelum Lebaran tuh ya tadi seperti mungkin ada yang kena musibah atau ada kebutuhan-kebutuhan di awal tahun. Dan juga nanti ada pasca Lebaran tadi seperti
tahun ajaran baru. Saya pikir mungkin ada faktor seperti misalnya tadi generasi milenial harus bayar utang segala macam, apalagi sekarang lagi ada musim Credit banyak card. kredit card, pinjol, pay later itu bisa jadi kan mereka sebelumnya yang mungkin banyak libur panjang, terus akhirnya mengambil pinjaman pinjol atau apa, akhirnya sekarang THR bukannya buat lebaran malah justru buat bayar utang gitu. Jadi kan kayak gitu-gitu sih. Oke.